Al-Quran adalah kalam Allah. Di antara faedahnya adalah Al-Quran adalah kalam Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Keluarkan kepada kalian Al-Quran yang berupa nasihat min rabbikum, dari Allah. Berarti Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu firman Allah, wahyu dari Allah. Tidak sebagaimana kata orang-orang ahlul bid'ah yang mereka mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Faedah yang kedua, Al-Quran itu penyembuh penyakit hati. Karena kata Allah, wasyifa'un lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada dalam dada, penyakit hati, berupa hasad, ya, berupa suudzon kepada Allah, gampang cemas, gampang benci, gampang marah, itu penyakit hati. Obatnya Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran juga penyembuh bagi penyakit badan. Karena kata Allah, syifa'un lima fis sudur, sudur ini bisa berupa makna yang hakiki. Ya, sudur bisa ini dada beneran, bukan hati, dada beneran. Penyakit yang ada di dalam dada, penyakit apa? Penyakit jantung, ya, penyakit liver, penyakit apa lagi, macam-macam, paru-paru. Al-Quran bisa menyembuhkan itu. Nanti kita bahas khusus masalah itu. Yang keempat, Al-Quran berisi mau'izah, berisi nasihat-nasihat yang melembutkan hati. Siapa yang membaca atau mendengarkan Al-Quran tapi kalau tidak tersentuh dengan nasihat-nasihatnya, maka ada yang tidak beres dengan hatinya. Al-Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, syifa'un lima fis sudur, Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Maksudnya minasy syubhati wasyukuk, penyakit berupa syubhat dan juga keraguan-keraguan dalam keimanan. Wa huwa izalatun ma fiha min rijsin wa danasin. Maka Al-Quran adalah penghilang dari penyakit yang ada dalam hati, berupa rijis, berupa dosa dan kotoran-kotoran hati. Kemudian Al-Quran adalah penyembuh penyakit badan juga. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran yang di dalam terdapat syifa, penyembuh. Pada kata ayat ini tidak ada fisudur, cuma syifa saja, penyembuh. Rahmatun dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Di sini tidak disebutkan syifa'un lima fisudur, tidak, hanya syifa'un saja. Berarti umum. Al-Quran menyembuhkan penyakit hati dan juga penyakit badan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, Al-Qur'anu wasyifa'ut tammu. Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna min jami'il adwa, dari semua penyakit al-qalbiyah wal badaniyah, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Wa adwa'id dunya wal akhirah, penyakit dunia dan juga penyakit akhirat. Kalau kita beliau menjadikan Al-Quran adalah penyembuh untuk semua penyakit. Ustaz, Al-Quran penyembuh penyakit badan. Kalau saya batuk, pilek, bisa sembuhkan dengan Al-Quran? Jawabannya bisa. Ustaz, kalau saya kolesterol, asam urat, ya, gula darah, bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Bisa. Gimana caranya? Caranya dengan ar-ruqyah syar'iyyah. Dengan ruqyah, ya, bukan Al-Qurannya dibakar, masukin ke gelas, ini kan ya, bukan.
Ini nggak boleh bakar Al-Quran seperti itu, nggak boleh. Caranya dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la ba'sa bir-ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang bagaimana melakukan ruqyah mandiri. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfutu ala nafsihi fil maradi alladhi mata bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meniupkan kepada diri beliau sendiri, terutama ketika beliau sakit menjelang wafatnya, bil mu'awwidati, dengan mu'awwidat. Mu'awwidat itu adalah surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Falamma taqula kuntu anfutu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Ketika Nabi SAW sudah parah sakitnya sehingga beliau berat untuk bergerak, maka kata Aisyah, akulah yang membacakan dan akulah yang meniupkan mu'awwidah tersebut ke tangan beliau, dan aku usapkan tangan tersebut ke bagian tubuh beliau karena keberkahannya. Jadi yang bacakan Aisyah, tapi pakai tangan Nabi karena tangan Nabi berkah. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini cara ruqyah mandiri. Ini di antara cara ruqyah mandiri itu dengan an-nafs. Yang untuk an-nafs adalah kita letakkan tangan di hadapan wajah kita, kemudian membaca al-mu'awwidat, yaitu An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Kemudian tiupkan angin sedikit disertai dengan sedikit air liur ke tangan kita. Ya, tiupkan angin sedikit dengan agak berusaha mengeluarkan sedikit air liur. Jangan banyak-banyak ya Bu, jangan silakan. Sedikit saja, itu namanya nafas, bukan busok. Kalau busok itu beludak, kalau itu beludak. Ya, sedikit. Ada yang suka dipraktekkan oleh sebagian katanya kiai dukun, ya katanya sedang ruqyah kok mudah itu. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah itu kan sedikit saja airnya. Kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Ya, ini cara ruqyah mandiri. Mohon ini bisa dipraktekkan untuk penyakit apapun. Penyakit pilek, penyakit batuk, penyakit emah, penyakit tadi asam urat, ya, kolesterol, gula naik, darah rendah, macam-macam bisa dipraktekkan. Dan kalau penyakit kolesterol, pusatnya di mana? Silakan, pusat di seluruh tubuh. Penyakit gula darah, pusatnya di mana? Seluruh tubuh bisa. Atau kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, meruqyah itu yang paling mudah caranya adalah dengan baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, sesimpel itu. Tapi bedanya kalau kita tilawah harian, niatnya baca, niatnya tilawah. Kalau ini niatnya adalah ruqyah, kita baca Quran, niatnya bukan niat tilawah, tapi niatnya ruqyah. Sesimpel itu, jadi tidak susah-susah meruqyah itu, tidak perlu panggil saya, ya, tidak perlu panggil ustaz. Repot kalau meruqyah harus panggil ustaz sibuk ngajar Al-Quran Sunnah, ya, bukan menyembuh orang kesurupan, ustaz, ya, bukan membunuh hantu, bukan. Dan juga meruqyah itu kadang-kadang butuh berkali-kali.
Kalau jenengan rukyah pakai ustaz, harus undang ustaz berkali-kali, repot, susah. Sudah, rukyah mandiri saja. Kalau nggak mau pakai cara tadi, maka itu sudah baca Quran. Demikian juga kalau keluarga kita sakit, maka rukyahlah. Misalnya anak sakit demam, ambil anak itu barunya di kompres, dikasih paracetamol, kemudian dirukyah. Baca Quran sebelumnya. Kalau suami sakit, ya, kemudian suruh dulu, jangan kerja dulu, istirahat dulu, buatkan makan, buatkan kopi, ya. Buatkan pisang goreng. Suaminya lagi istirahat, ya. Bacakan Quran sebelahnya. Sesimpel itu. Jadi yang dibayar itu nanti harus ada aji-ajian, harus ada gerakan tertentu, tidak benar. Tidak ada seperti itu, ya. Dalam rukyah tidak ada aji-ajian. Nanti ajian pedang petir untuk membunuh jin. Ajian apa? Ajian yang tidak ada. Rukyah itu membaca Al-Quran. Di antara ayat yang sangat-sangat manjur untuk merukyah adalah surat Al-Fatihah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, suatu saat, suatu hari kami sampai di sebuah kampung. Fatan senadi ro'atun, kemudian tiba-tiba ada seorang akhwat, seorang wanita datang kepada kami. Dia mengatakan, wahai kaum, karena Abu Sa'id itu banyak dengan sebagian sahabat. Wahai kalian, sesungguhnya Sayyidul Hayy, pemimpin kabilah kampung ini sedang yudhillah, sedang sakit disengat kalajengking. Ini ada, ini bukan keserupan, disengat kalajengking. Kalau disengat kalajengking itu penyakit hati apa penyakit badan? Penyakit badan. Jadi kalajengking itu namanya bikin badan kaku dan juga bikin badan lemes, ya, karena kena racun. Fahal minkum min raqin, apakah di antara kalian bisa meruqyah? Maka kata Abu Sa'id, salah seorang di antara kami para sahabat yaitu sukarela meruqyah. Makunna nadunnuhu yusiru ruqyatan, padahal kami tidak tahu bahwasanya orang ini bisa ruqyah dengan mahir. Dia ada seorang sahabat yang maju untuk meruqyah. Padahal kata Abu Sa'id, kami tidak tahu bahwasanya sahabat ini bisa ruqyah dengan mahir. Ya biasa aja, orang biasa aja. Faraqahu bil Fatihatil Kitab. Kemudian si pemuda tadi, sahabat tadi, meruqyah pemimpin kampung dengan membacakan Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Bapak kemudian tiba-tiba si pemimpin kampung ini langsung sembuh. Fa'alqahu ghanaman. Kemudian penduduk kampungnya memberikan kami banyak sekali hadiah. Wasaqauna labanan, dan memberikan kami minum berupa susu. Kemudian kami tanya, Faqulna aqulta tusin ruqyah? Wahai fulan, sejak kapan kamu minta ruqyah? Kami tidak tahu kalau kamu itu ahli ruqyah. Maka kata orang tadi, kata sahabat tadi, faqala ma raqaituhu illa bil Fatihatil Kitab. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membacakan dia Al-Fatihah. Tidak ada ilmu khusus, tidak ada keahlian khusus, tidak ada cara khusus, tidak ada aji-ajian, aji petir apa, aji naga apa, tidak ada. Cuma baca Al-Fatihah saja. Cara yang simpel, yang sederhana. Ternyata sambung. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya menunjukkan bahwasanya di antara ayat atau surat yang manjur untuk meruqyah adalah Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah,
Ya, kemudian diulang-ulang. Ya, kalau anak sakit, suami sakit, istri sakit, orang tua sakit, ya minta izin tanya suami, Mas, saya rupiah ya. Orang tua sakit, Bu, saya rupiah gitu. Saya dulu, ya, jangan muncul-muncul langsung baca Al-Quran, gitu ya. Nanti dikira sama ibunya apa ya? Saya meninggal. Minta izin dulu, Bu, kamu kan sedang lagi sakit, boleh nggak saya rupiah? Boleh baca Al-Quran, secukupnya. Ya, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali silakan, secukupnya. Dan juga boleh dengan ayat-ayat yang lain. Ya, sebelumnya saya menyampaikan apa saja ayat-ayat yang disebutkan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang utama dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat. Tapi karena waktunya singkat, mungkin tidak sekarang. Kalau semua ayat Quran bisa untuk merukyah. Kalau dengan hafalnya Al-Kawthar, ya udah Al-Kawthar. Inna a'tayna Al-Kawthar. Kalau hafalnya Al-Ikhlas, ya sudah Al-Ikhlas. Ya, kalau hafalnya Al-Kafir, ya sudah Al-Kafir. Semua ayat Quran itu penyembuh. Jadi bisa untuk merukyah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 4 syarat agar ruqyah yang dilakukan itu menjadi ruqyah syar'iyyah. Ada 4 syarat. Yang pertama, yakuna bi kalamillahi aw ismihi aw sifatihi. Ruqyah itu dengan menggunakan kalamullah, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan menyebut nama-nama Allah, atau dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan jambi-jambi yang tak jelas, bukan kata. Karena rukyah ala dukun, tak boleh. Rukyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran, atau boleh juga dengan hadis-hadis Nabi, dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, bilisanin Arabiyyin, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas.